Hai guys, selamat datang kembali di Bahas Top Movie, channel yang membahas alur suatu film. Pada video kali ini, gua akan bahas film yang berjudul Super 8 yang rilis tahun 2011. Film ini akan bercerita tentang suatu kecelakaan kereta di suatu kota yang disaksikan oleh sekumpulan geng bocil, yang hal ini menyimpan suatu misteri di dalamnya. Film ini dibintangi oleh Joel Courtney, Riley Griffiths, Ryan Lee, dan bintang ternama lainnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ini dia alur film Super 8 2011. Film ini dimulai dengan tokoh Joe. Pada hari itu adalah hari terburuknya yang membuatnya terlihat sangat sedih. Dikarenakan sang ibu tercintanya telah meninggal dunia dikarenakan suatu kecelakaan. Kini ia hanya memiliki seorang ayah yang merupakan seorang anggota deputi kepolisian di kotanya. Kemudian singkat cerita, 4 bulan pun berlalu. Joe mulai melakukan aktivitasnya seperti biasa. Dan pada hari itu, ia memiliki suatu rencana untuk memulai proyek barunya, yaitu membuat satu film untuk dijadikan karya mengikuti perlombaan festival kota yang ada. Yang menjadi penggagas dari proyek ini semua adalah Charles. Ia terlihat sangat bersemangat dan merencanakan semuanya dengan detail, dan merencanakan akan memulai syuting lanjutan pada malam hari. Malam hari pun tiba. Para bocil ini telah berkumpul untuk membuat suatu film hebat, sembari menunggu jemputan dari Alice. Hingga Alice pun datang dengan mengendarai mobil, dan mereka pun bergegas menuju lokasi tempat syuting mereka. Di perjalanan, mereka membicarakan rencana film yang akan mereka buat. Dan di sini terlihat sepertinya ada yang jatuh cinta nih sama Alice, yaitu si Joe. Dia hanya bisa memandang Alice dari kejauhan dan terdiam. Lokasi syuting mereka adalah suatu stasiun kota, di mana take film ini akan dilakukan oleh Alice dan Martin, yang akan memperagakan seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Di sini tugas si Joe ternyata adalah sebagai perias atau make up artist dari Alice. Joe yang diam-diam suka pada Alice tentu merasa sangat senang akan semua ini. Dan sebagai pemanasan, mereka mencoba untuk berlatih dialog sebentar sambil menyiapkan hal yang dibutuhkan untuk syuting. Terlihat Martin dan Alice nampak bagus memerankan ini semua. Terlebih lagi Alice yang benar-benar menjiwai perannya. Teman-teman di sana nampak kagum dan terdiam karena saking bagusnya akting dari si Alice ini. Don't go. That was great. Dan dari itu semua, tiba-tiba terdengar suara kereta dari arah yang jauh. Dan melihat ini adalah kesempatan yang baik, Charles meminta untuk semua agar bersiap dan akting yang sebenarnya akan segera dimulai. Dan dengan cepat, action pun dilakukan. Akting yang sesungguhnya dimulai, di mana bersamaan dengan itu kereta yang lewat menjadi suatu latar belakang yang keren bagi film itu. Namun, terdapat suatu hal yang tidak disangka-sangka. Terdapat satu mobil yang mengarah ke kereta tersebut, yang hal itu seketika menimbulkan bencana. Kereta itu menabrak dan membuat keadaan menjadi kacau. Hingga syuting pun berantakan dan harus dihentikan. Sampai-sampai kejadian itu menghancurkan stasiun tempat mereka syuting dikarenakan kereta yang menabrak tersebut. Hingga akhirnya mereka semua pun berpencar untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Setelah kejadian itu, ternyata tanpa disadari kamera tetap merekam apa yang terjadi, sehingga hal ini bisa menjadi suatu bukti. Joe dan teman-temannya yang lain beruntung. Mereka semua selamat dan dapat bertemu kembali. Di sana mereka melihat keadaan sekitar yang sangat kacau dan menemukan benda aneh yang nampak seperti Rubik dengan jumlah yang sangat banyak. Dan tak sengaja, Joe membawanya dan mengantonginya.
Di sana juga mereka melihat satu mobil yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut. Kondisi mobil sudah sangat hancur dan setelah diselidiki, ternyata pengemudi dari mobil itu adalah Dr. Woodward, yaitu salah satu guru yang mengajar para bocil-bocil itu di sekolah. Nampak ia tak sadarkan diri dan membawa satu peta rahasia besar yang menjelaskan tentang rute dari kereta ini. Dan tiba-tiba sang Dr. Woodward itu tersadar dan nampak memberikan suatu pesan kepada para bocil itu agar merahasiakan ini semua dan menyuruh mereka untuk cepat pergi dari tempat ini. Para bocil itu pun tentu ketakutan dan berlari ke arah mobil sambil membawa peralatan milik mereka dan kabur. Yang bersamaan dari itu semua, datanglah anggota militer Angkatan Udara yang datang dan memeriksa tempat itu. Dengan keadaan panik dan kacau, para bocil tersebut di perjalanan pulang berjanji untuk merahasiakan ini semua. Dan rubik yang ada di tempat itu pun terbawa oleh mereka dan disimpan di dalam rumah Joe. Keesokan harinya, peristiwa besar itu tengah ramai diperbincangkan, sampai-sampai masuk ke dalam berita TV yang ada. Joe dan Charles yang berusaha untuk merahasiakan ini semua, terfikirkanlah suatu ide untuk tetap melanjutkan pembuatan film dengan topik bencana. Dan pada hari ini, hasil rekaman syuting kemarin masih tersimpan di kamera yang rusak. Mereka berdua pun pergi menuju tempat Bang John untuk melakukan cuci film atau convert film gitu, untuk dijadikan sebagai bentuk video dah pokoknya. Namun hal itu tidak bisa cepat jadi, melainkan Charles harus menunggu, yaitu hasilnya kurang lebih 3 hari untuk dapat melihat hasil video kemarin dan melihat kejadian kecelakaan tersebut. Di sini, geng para bocil itu mencoba untuk terus melanjutkan syuting Show Must Go On dengan latar tempat kejadian kecelakaan kereta. Dan di sini mereka menemukan fakta kereta tersebut adalah kereta militer Angkatan Udara yang tengah membawa angkutan di dalamnya. Dan inilah yang menjadi misteri bagi mereka, apa yang dibawa oleh kereta tersebut dan mengapa Dr. Woodward dengan nekat menabrakkan diri ke kereta tersebut. Dan selepas kejadian tragedi besar itu, nampak kota yang ditinggali mereka menjadi seperti ada yang aneh. Hal ini dibuktikan dan diperlihatkan dengan suatu kejadian di malam hari, di mana sheriff kota itu, kita sebut saja Mang Endi, sedang mengisi bensin mobilnya. Nampak terjadi seperti bunyi yang mengganggu dan gangguan sinyal dari mobilnya. Dan ia pun dikagetkan dengan lemparan tong sampah yang entah dilakukan oleh siapa dan membuat mobil sheriff hancur seketika. Hal itu pun diketahui oleh pemilik toko, namun ia tidak melihat sang sheriff. Dan tiba-tiba terdapat satu makhluk misterius yang tiba-tiba menyerangnya. Dan keesokan harinya, setelah kejadian itu, deputi polisi atau ayahnya Joe mengecek ke tempat kejadian semalam dan menemukan keadaan yang sudah hancur berantakan dan tidak menemukan jejak dan sheriff berada. Bersamaan dari itu semua, saat ini telah terjadi banyak keluhan dari masyarakat sekitar yang mulai kehilangan beberapa barang berharganya seperti komponen generator mobil miliknya. Ayah Joe yang sedang menyelidiki itu semua tidak sengaja melihat kelompok militer Angkatan Udara dan merasa ada yang mencurigakan dari mereka dan membahas ini semua dalam perkumpulan para kepolisian. Dan untuk meyakinkan kecurigaannya kepada pihak militer, Ayah Joe mendapatkan bukti yang lebih kuat lagi, di mana semakin banyak keluhan masyarakat yang terus kehilangan barang berharganya, khususnya yang berbentuk besi dan mengandung kelistrikan. Dan di sini terbukti suatu fakta di mana terdapat frekuensi yang terdengar oleh warga seperti percakapan pihak militer. Dan inilah yang ingin diselidiki oleh Ayah Joe lebih lanjut. Pihak militer seperti merahasiakan suatu hal. Pencarian itu sedikit demi sedikit membuahkan hasil di mana mereka menemukan frekuensi percakapan militer Angkatan Udara dan tidak sengaja mendengar percakapan untuk memulai suatu operasi besar.
Ayah dari Joe pun segera menemui militer angkatan udara tersebut, dan ia malah tidak sengaja bertemu dengan anaknya, yaitu si Joe, dan teman-temannya yang sedang melakukan syuting film lagi di tengah latar angkatan militer tersebut. Ayahnya yang melihat itu pun memerintahkan anaknya untuk masuk ke dalam mobil, dan ia segera berbincang dengan kolonel militer di sana. Why your truck sweeping? Talk to some friends about walking. Let's talk. Just not here. Selepas hal itu terjadi, ayah Joe merasa kesal dengan tingkah anaknya itu dan meminta agar anaknya tidak bermain dan dekat-dekat dengan teman-temannya itu, khususnya si Alice, dikarenakan ayah Alice merupakan tahanan yang terlibat atas kasus kematian ibu dari Joe. Kerasnya sikap dari sang ayah itu sempat membuat Joe bersedih dan mengunjungi makam ibunya untuk mengobati rasa rindunya. Dan di sini, ia sempat melihat satu kejadian yang cukup menyeramkan. Suatu makhluk besar sedang melakukan sesuatu di balik pintu besar itu. Joe pun pulang ke rumahnya dan tidak sengaja terdapat Alice yang mengunjunginya. Alice datang dengan maksud ingin curhat berbagi cerita satu sama lain. Namun tiba-tiba, masih ingat Rubik yang terbawa oleh Joe? Tiba-tiba Rubik itu nampak aktif. Rubik itu pun bergerak tanpa adanya kontrol dan langsung keluar dari rumah Joe. Bahkan sampai membuat dinding rumah Joe bolong. Kemudian singkat cerita, Alice pun kembali pulang ke rumahnya. Namun, ia bertemu dengan sang ayah yang sikapnya membuat Alice merasa kesal dan kabur dari rumah. Namun sial, ketika ia kabur, ia malah bertemu dengan satu makhluk mengerikan yang menangkap si Alice. Dan di sisi lain, deputi atau ayah Joe mendatangi lagi kumpulan militer angkatan udara tersebut. Dan sangat disayangkan, ia malah menjadi tersangka dan ditangkap oleh pihak militer. Pihak militer angkatan udara itu ternyata telah menangkap Dr. Woodward dan terlihat mereka saling berselisih berbeda pendapat tentang rahasia makhluk besar yang benar saja sedang berkeliaran di luar sana. Makhluk itu seperti menjadi perebutan antara mereka berdua, di mana yang satu, si kolonel ingin menahan untuk mengamankan makhluk itu, sementara Dr. Woodward ingin menyelamatkan makhluk besar itu. Kemudian singkat cerita, keesokan harinya, Charles dan Joe mengambil hasil rekaman saat syuting di tempat kejadian kereta. Mereka berdua pun melihat hasilnya di rumah Joe. Namun, mereka kini terkejut melihat sosok makhluk yang ternyata itu benar adanya. Dan saat ini di luar rumah ternyata sedang ada evakuasi warga secara besar-besaran dikarenakan kebakaran yang terjadi di kota. Semua warga dipindahkan oleh tim militer ke suatu tempat aman yang jauh dari kota. Dan di sini Joe bertemu dengan ayah dari Alice yang menjelaskan Alice yang tertangkap oleh makhluk misterius yang menakutkan. Joe yang memang peduli dan suka pada Alice langsung menjalankan sebuah rencana dengan teman-temannya yang dibantu oleh Bang John untuk melancarkan rencananya. Di sisi lain, ayah Joe yang ditangkap, ia berhasil mengelabui tim militer dan ia berhasil keluar dari markas militer yang kemudian menyamar menjadi salah satu anggota di sana. Kemudian kita kembali lagi kepada geng bocil yang ada. Saat ini mereka sedang segera menuju sekolah untuk mencari tahu kejelasan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka mencoba untuk mengecek dokumen penting milik Dr. Woodward dan menemukan suatu rekam jejak tentang makhluk aneh tersebut, di mana benar saja makhluk itu selama ini tinggal di bumi dan tujuan utama dari makhluk itu adalah ingin kembali ke rumahnya dengan menggunakan pesawat yang terbentuk dari pecahan Rubik yang ada. Pecahan Rubik itu dapat berubah menjadi pesawat jika disatukan. Dan di sini Dr. Woodward mencoba untuk memahami keinginan dari makhluk itu untuk membantunya agar bisa keluar dari bumi. Tetapi kolonel militer, Nelek, memiliki anggapan yang berbeda untuk membunuh makhluk tersebut. Dan tiba-tiba keberadaan geng bocil itu pun diketahui oleh pasukan militer. Mereka datang dan mengecek para bocil itu.
bahkan menahan dan membawa mereka semua dengan suatu bis ke suatu tempat. Namun naas, di tengah perjalanan bis, mereka mendapat serangan dari makhluk buas tersebut. Satu demi satu pasukan militer secara brutal diserang oleh makhluk buas itu dan membuatnya tewas. Bis itu dipenuhi dengan kepanikan karena makhluk itu tak berhenti untuk menyerang. Yang sementara, para bocil tersebut tentu berusaha untuk mencari jalan keluar agar mereka dapat selamat. Hingga mereka semua pun berhasil keluar dan menyisakan kolonel militer yang harus tewas secara mengenaskan. Para geng bocil itu pun selamat dan Abang John berhasil menyelamatkan mereka. Kini tujuan utama dari geng bocil itu adalah untuk segera ke kota, mencari bantuan dan menyelamatkan Alice yang masih tertangkap. Kota saat ini dipenuhi dengan tembakan hebat dikarenakan perang tengah berlangsung melawan makhluk buas tersebut. Kini mereka berada di tengah-tengah chaosnya perang. Mereka berempat terlihat panik dan seketika sial. Mereka tertembak oleh ledakan yang menyebabkan Martin mengalami patah kaki. Dan Joe pun harus memutuskan untuk pergi hanya berdua untuk segera menyelamatkan Alice. Joe di sini menyadari keberadaan Alice adalah di dekat kuburan alias dekat tanah yang menjadi sarang dari makhluk buas itu. Dan benar saja, terdapat lubang besar bawah tanah. Mereka pun mencoba untuk masuk menelusuri lubang itu dan menemukan suatu tempat seperti yang berisikan semacam rangka dari pesawat yang sedang dibangun. Dan juga melihat banyak orang-orang hilang yang diculik yang ternyata tengah berada di sini, termasuk si Alice. Rupanya benar, ini merupakan sarang dari makhluk besar itu. Joe dan temannya mencoba untuk mengatur siasat untuk menyelamatkan Alice dengan mengecoh makhluk besar itu dengan meledakkan suatu petasan yang sementara Joe akan menyelamatkan Alice. Rencana itu ternyata berhasil. Alice berhasil diselamatkan beserta dengan sheriff. Mereka pun harus bergegas keluar dari tempat ini untuk menyelamatkan diri. Namun, makhluk besar itu tidak tinggal diam. Ia menangkap sheriff dan satu orang lainnya dan bahkan menunjukkan sosok aslinya yang menyeramkan. Makhluk itu mencoba menangkap Joe. Namun Joe dengan ceramah no jutsu mencoba mengobrol dengan makhluk itu dan meyakinkan bahwa ia ada di pihaknya dan berniat untuk membantunya agar keluar dari planet bumi ini. Dan tiba-tiba mesin pun terdengar menyala. Tanda pesawat makhluk itu sudah menyala dan siap untuk terbang. Dan pada akhirnya pun Joe dan teman-teman lainnya dapat keluar dari lubang tersebut. Namun kondisi kota semakin tak karuan. Benda besi mulai berterbangan ke satu titik beserta dengan kumpulan rubik lainnya. Benda-benda itu terlihat membentuk suatu kerangka semacam pesawat dan pesawat itu pun segera lepas landas meninggalkan bumi. Hingga pada akhirnya film ini memperlihatkan kebebasan dari makhluk itu dan Joe bertemu kembali dengan ayahnya dan harus merelakan kalung foto ibunya yang harus ikut terbawa menuju pesawat tersebut, serta para warga di sana yang terdiam takjub melihat kejadian dan pesawat tersebut. Dan film pun berakhir guys. Nah itu dia guys alur film dari film Super 8. Cukup menghibur dengan misteri di dalamnya bukan? Dimana terdapat suatu hal yang tak terduga di dalamnya. Yaitu terdapat alien yang ternyata dalam waktu lama sudah bersemayam di bumi. Yang entah gimana alien itu bisa datang ke bumi. Dan gak terlalu dijelasin juga sih detail di filmnya. Dan secara keseluruhan tentunya film ini sangat rekomen juga untuk ditonton. Karena memberikan pesan, salah satunya ya seperti kebersamaan yang keren sih antara geng bocil-bocil ini. Dan itu dia guys, alur film dari Super 8. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih, dadah.